Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah fitur yang sangat canggih di MMP dan bermanfaat, yaitu fitur untuk workshop. Workshop adalah sebuah aktivitas menilai karya sesama peserta kuliah. Jadi kita memberikan tugas kepada setiap peserta, kemudian peserta mengunggah tugasnya. Nah, kemudian dia berkewajiban menilai karya peserta yang lain. Demikian pula karyanya sendiri dinilai oleh peserta lain. Dan kita sebagai dosen bisa mengatur supaya yang menilai itu tidak tahu ini karya siapa yang dinilai. Dan juga kita bisa atur supaya peserta itu tidak menilai karyanya sendiri. Dan apabila misalnya kita melihat ada penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita bisa mengambil kontrol menilai sendiri kalau itu diperlukan. Nah, kemudian jadi pada workshop ini setiap peserta mendapat dua nilai. Satu, nilai dari peserta lain untuk karyanya. Satu, nilai dia melakukan penilaian terhadap karya lain. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian penilaian itu nanti bisa dipilih ya berdasarkan strateginya. Ada strategi accumulative grading strategy. Ini berarti satu karya itu dinilai dari beberapa aspek. Kemudian setiap aspek itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Aspek 1 nilainya maksimum berapa, aspek 2 nilainya maksimum berapa, dan sebagainya. Ini strategi accumulative grading. Ada lagi strategi comments. Comments ini sebuah karya itu mendapatkan penilaian dari pihak lain berupa komentar, bukan berupa angka. Ini cocok untuk fase awal misalnya. Tujuannya supaya dengan komentar dari rekan-rekannya, seorang peserta itu dapat meningkatkan kualitas karyanya, kemudian disubmit lagi. Nah, pada submit yang kedua, bisa jadi strategi penilaiannya berubah ke akumulatif misalnya. Atau juga yang paling simple, number of errors. Misalnya ini ketika pelajaran bahasa, misalnya bahasa Inggris, kita memberi tugas menulis paragraf, misalkan kemudian dinilai berapa error secara gramatikal, vocab, dan sebagainya. Ada lagi rubrik. Nah, kalau rubrik ini kriteria berdasarkan skala tertentu. Ya, misalnya sangat bagus, biasa saja, kurang bagus, dan sebagainya. Baik, ini secara ringkas. Kemudian kita bisa memulai mengadakan membuka atau menggunakan fitur ini di laman MMP kita, yaitu di Add an Activity or Resource, kemudian workshop, kemudian kita kasih nama. Misalnya di sini di kuliah teknologi informasi, saya menugaskan mahasiswa membuat video mengenai objek wisata yang unik di daerahnya. Workshop video talk, ya, wisata unik lokal misalnya ya. Kemudian bisa saya tambahkan description. Nah, di sini sudah saya siapkan, misalkan ini deskripsinya. Nah, ini saya bisa tambahkan. Ya, ini juga bisa kita tampilkan deskripsi ini di laman MMP. Kemudian grading strategi, misalnya saya memilih accumulative grading. Kemudian nilai maksimum untuk karya itu misalnya 80. Ini bisa kita ubah-ubah. Sedangkan nilai maksimum untuk assessment itu 20. Ya, bisa kita juga tetapkan nilai minimum untuk lulus. Ya, misalnya di sini 65. Di sini misalkan untuk lulus minimal dapat nilai 10 gitu ya, untuk mutu penilaiannya. Kemudian di submission setting, ini petunjuk untuk mengunggah karya. Misalnya di sini ya, saya minta mereka mengunggah link saja, berarti tidak ada file yang diunggah gitu ya. Cukup link ke video YouTube di akun YouTube-nya masing-masing. Nah, karena saya tidak meminta file, maka ini tidak saya centang. Bisa, kalau kita mengharuskan file, bisa kita memilih berapa jumlah file yang bisa diupload, jenis filenya, apakah PDF, Word, dan sebagainya. Juga maksimum ukuran filenya.
Dan juga bisa kita pilih boleh mengunggah setelah deadline kalau itu memang penting. Jadi di sini saya hanya minta online text dan itu required harus. Oke, kemudian di sini untuk yang menilai itu ada ketentuan apa, bagaimana kriterianya. Di sini juga sudah saya siapkan. Misalkan ini ada 4 aspek: keunikan, kelengkapan info, etika, dan estetika. Itu bisa saya tuliskan di sini.